Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Poldo Napit 10. Di video kali ini kita akan masuk ke segmen Tadis, yaitu cerita sadis. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus kriminal yang terjadi di rumah keluarga Pettit di daerah Cheshire, Connecticut, Amerika Serikat. Kasus ini ternyata menarik banyak perhatian dari warga di Connecticut dan nasional, bahkan sampai internasional. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kasus ini menarik? Karena ketika kasus ini terjadi, Connecticut menunda hukuman mati bagi tersangka kasus ini. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas kronologi kasus yang terjadi di keluarga Pettit ini. Keluarga Pettit sama seperti keluarga pada umumnya. Dr. William Pettit lahir pada tanggal 24 September 1956. William adalah seorang endokrin, di mana dia menikah pada tahun 1985 dengan Jennifer Hawk Pettit. Jennifer adalah seorang perawat dan wakil direktur pusat kesehatan di Cheshire Academy. William bertemu Jennifer di Children's Hospital of Pittsburgh ketika istrinya masih menjadi perawat onkologi dan mahasiswa kedokteran tahun ketiga di University of Pittsburgh. William dan Jennifer dikaruniai dua orang putri yang cantik. Putri pertama mereka bernama Hailey yang lahir pada 15 Oktober 1989. Hailey baru aja lulus dari Miss Porter School. Dia adalah pemain bola basket dan merupakan siswa yang berprestasi. Hailey juga terpilih untuk posisi kepemimpinan senior Kepala Asosiasi Atletik. Dan dia juga memenangkan penghargaan sekolah untuk layanan masyarakat yang luar biasa. Sedangkan putri bungsunya yang bernama Michaela lahir pada tanggal 17 November 1995. Michaela ini bersekolah di Chase Collegiate School dan dia merupakan anak yang senang memasak untuk keluarganya. Karena Michaela ini kegemarannya akan memasak, jadi pada malam hari di tanggal 22 Juli 2007, Michaela ini akan memasak untuk makan malam bersama keluarganya. Lalu Michaela dan Jennifer pergi ke swalayan untuk membeli bahan makanan. Selama di swalayan, tingkah laku Jennifer dan Michaela ini menarik perhatian salah satu pengunjung swalayan tersebut. Mereka diamati oleh seorang laki-laki bernama Joshua Komisarjevski berumur 26 tahun. Joshua sangat tertarik saat melihat Michaela. Lalu Joshua mengikuti Jennifer dan Michaela ke rumah mereka. Ketika melihat rumah keluarga Pettit yang lumayan besar, Joshua langsung berencana untuk melakukan perampokan terhadap keluarga Pettit. Dan dia juga berencana untuk melakukan pelecehan seksual kepada Michaela. Tetapi rencana jahat itu tidak mungkin dia lakukan sendirian. Sehingga dia didampingi atau mengajak partnernya, seorang pria bernama Stephen Hayes berumur 44 tahun. Diketahui ternyata Joshua dan Stephen ini mulai berpartner sejak tahun 2006. Mereka pun memiliki banyak catatan kriminal seperti terlibat dalam kasus perampokan, narkoba, bahkan pemerkosaan. Bagi mereka berdua, ternyata keluar masuk penjara itu adalah hal yang sangat biasa. Joshua dan Stephen lalu langsung merencanakan untuk merampok rumah keluarga Pettit di malam hari. Mereka memutuskan untuk menunggu di depan rumah keluarga Pettit sampai keadaan aman. Pada jam 3 pagi di tanggal 23 Juli 2007, mereka menganggap keadaan sudah aman, maka Joshua dan Stephen langsung masuk ke rumah keluarga Pettit. Sebelum masuk ke rumah keluarga itu, Joshua dan Stephen ternyata sudah mempersiapkan senapan angin dan tali. Lalu setelah berhasil membuka pintu rumah, Joshua dan Stephen menemukan William sedang tidur di sofa ruang tamu keluarga itu. Joshua langsung memukul Stephen menggunakan pemukul baseball yang dia temukan di basement rumah keluarga Pettit. William langsung diikat dan diseret ke ruang bawah tanah. Setelah Joshua dan Stephen mengamankan William, Stephen langsung mencari Jennifer, sedangkan Joshua mencari Hailey dan Michaela. Jennifer, Hailey, dan Michaela diikat terpisah di kamar masing-masing. Joshua dan Stephen mengikat pergelangan tangan dan kaki mereka ke tiang tempat tidur dan tidak lupa meletakkan sarung bantal di atas kepala mereka. Setelah selesai mengikat tangan dan kaki Jennifer, Hailey, dan Michaela, Joshua dan Stephen langsung kembali ke rencana awal. Mereka langsung menggeledah rumah untuk mendapatkan uang tunai. Tapi nggak ada barang berharga di rumah keluarga itu, yang ada cuma cek senilai $30.000. Jadi Joshua dan Stephen ini berencana untuk menarik
uang dari rekening tersebut. Steven langsung membawa Jennifer ke bank, tapi karena masih pagi dan bank belum buka, Steven pergi dahulu ke SPBU untuk membeli bensin. Dari video CCTV di SPBU, Steven membeli bensin senilai $10 dalam 2 kaleng. Ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, Steven langsung mengajak Jennifer ke bank. Jennifer diancam dengan menggunakan senapan angin. Jennifer disuruh untuk mencairkan uang sebesar $15.000. Sesampainya di teller, Jennifer memberitahu petugas bank untuk situasi penculikan yang dialami keluarganya. We have a lady who is in our bank right now who says that her husband and children are being held at their house. Manajer bank lalu menelpon 911 pada pukul 9.21 pagi, di mana manajer bank melaporkan situasi tersebut ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung bergegas menuju rumah keluarga Petit. Setelah uangnya cair, Jennifer dan Steven langsung kembali ke rumah keluarga itu. Sesampainya di rumah keluarga Petit, Joshua sedang melakukan pelecehan seksual kepada Michaela. Dan lebih parahnya lagi, Joshua menyuruh Steven untuk melakukan hal yang sama kepada Jennifer. Steven langsung setuju dan kemudian memperkosa Jennifer. William yang sedang berada di ruang bawah tanah bisa mendengar suara ribut dan rintihan yang disebabkan oleh pemerkosaan istrinya. William langsung punya kekuatan untuk melepaskan tali yang mengikatnya, dan setelah tali terlepas, William langsung pergi untuk mencari bantuan. Joshua melihat Steven yang telah melarikan diri, lalu menjadi kesal dan memberitahu kepada Steven. Akibatnya, Steven ikut menjadi kesal dan langsung mencekik leher Jennifer sampai meninggal. Sedangkan Joshua mengambil bensin dan menyiramnya ke seluruh area rumah. Steven langsung menyalakan api untuk membakar rumah. Rumah keluarga Petit pun langsung terbakar. Hailey dan Michaela keduanya meninggal karena menghirup asap. Tapi Hailey berhasil melarikan diri dan lari keluar dari kamar tidurnya. Tetapi Hailey pingsan dan akhirnya meninggal. Tubuh Hailey ditemukan di bagian atas tangga, sedangkan tubuh Michaela ditemukan di kamar tidurnya. Michaela masih di tempat tidurnya dengan posisi tangannya yang terikat. Setelah membakar rumah keluarga tersebut, Joshua dan Steven langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil William. Tapi usaha mereka gagal karena Joshua dan Steven segera ditemukan oleh polisi dan langsung ditangkap setelah menabrak mobil polisi. Persidangan Steven dimulai pada tanggal 13 September 2010. Juri harus memutuskan apakah Steven harus dieksekusi atau dipenjara seumur hidup. Jika pengadilan ingin mengakhiri penderitaan Steven, maka eksekusi adalah jalan terbaik. Tapi, jika pengadilan ingin Steven menderita dan karena rasa bersalah, rasa malu dan penghinaan, maka hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dilepas adalah jalan keluarnya. Di tanggal 8 November 2010, juri merekomendasikan agar Steven dieksekusi mati. Hakim Hayes memberi tanggal eksekusi resmi pada tanggal 27 Mei 2011. Tapi hukuman mati ini menjadi hukuman seumur hidup di Agustus 2015 karena negara ternyata menghapus hukuman mati. Sedangkan sidang Joshua dimulai pada tanggal 19 September 2011. Dan pada 27 Januari 2012, Joshua dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mati. Dan hakim menetapkan tanggal 27 Juli 2012 sebagai tanggal eksekusi Joshua. Tetapi sama seperti Steven, hukuman mati Joshua diubah menjadi hukuman seumur hidup pada Agustus 2015. Kasus ini menarik banyak perhatian di Connecticut karena Steven dihukum karena pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2010, sedangkan Joshua seharusnya dihukum mati pada tahun 2011. Tetapi pada Agustus 2015, Mahkamah Agung Connecticut menghapus hukuman mati karena hukuman mati ini dianggap tidak konstitusional. Jadi hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Apa semestinya si Steven sama Joshua ini dihukum mati atau dihukum seumur hidup? Kalian tambahin di kolom komentar pendapat kalian. Paling segitu dulu kasus yang bisa gue ceritain tentang episode di segmen kali ini, yaitu cerita sadis. Mungkin di video berikutnya gue bakal ngebahas tentang cerita-cerita sadis lainnya. Kalian boleh tambahin di kolom komentar kalau kalian punya cerita-cerita menarik yang pengen gue bahas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpolo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.